Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Nurfauzia dengan NPM 204010030 dari kelas KTW 4120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul perancangan sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada toko Citra Jaya. Latar belakang. Setiap perusahaan pasti memerlukan informasi yang sangat cepat dan akurat, baik tentang perkembangan di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem perencanaan basis data yang dapat mengatur jalannya proses operasional secara lebih cepat. Ini berguna bagi perusahaan dikarenakan dapat menjadi unggul dalam persaingan antar perusahaan yang ada, serta dapat menghemat waktu dengan mengkomputerisasi segala kegiatan operasional. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, sistem persediaan yang digunakan ini masih melakukan pencatatan atau belum terkomputerisasi, sehingga dalam proses pencatatan masih ditemukan permasalahan dalam menghitung jumlah barang yang diterima atau barang yang keluar, dan dalam perhitungan jumlah barang masih menggunakan kalkulator sehingga memperlambat proses perhitungan. Yang kedua, dalam hal penyimpanan data persediaan barang dagang kurang efisien, karena dalam bentuk arsip, sehingga butuh tempat penyimpanan yang cukup besar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui persediaan barang pada sistem yang lama. Yang kedua, bagaimana merancang aplikasi program komputer yang dapat membantu dalam pengolahan data persediaan barang di toko Citra Jaya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjalankan program yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud penelitian ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua, untuk membuat suatu program aplikasi penjualan yang dapat membantu administrasi dalam melakukan tugasnya. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada toko Citra Jaya yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada toko Citra Jaya. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada toko Citra Jaya Keramik. Dan yang terakhir, untuk melakukan implementasi pada sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada toko Citra Jaya. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi yang dirancang ini hanya untuk mengakses informasi penjualan dan persediaan barang saja. Ya, kegiatannya mencatat setiap kali terjadi transaksi, yaitu barang dari gudang dan yang terjual. Selanjutnya, informasi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran data stok barang meliputi transaksi penerimaan barang dan transaksi pengeluaran barang. Selanjutnya, laporan penerimaan dan pengeluaran barang berperiode. Selanjutnya ada laporan persediaan barang untuk periode bulanan dan tidak membahas mengenai retur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diagram konteks yang berjalan. Nah, pada sistem informasi persediaan barang ini memiliki 3 entitas. Yang pertama ada entitas pemasok, yang kedua ada entitas konsumen, dan yang terakhir ada entitas pemilik. Nah, dari entitas pemasok ini akan memasukkan data barang kepada sistem, dan dari sistem akan mengeluarkan data pemesanan kepada pemasok. Dari sistem akan memasukkan data persediaan kepada konsumen, lalu konsumen akan memasukkan laporan persediaan kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan melaporkan persediaannya kepada pemilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DFD sistem yang sedang berjalan. Ini memiliki 7 proses dan ada 3 entitas. Yang pertama, entitas pemasok ini akan mengirimkan atau memasukkan data. Lalu, setelah data tersebut diterima, lalu akan mengirimkan laporan penerimaan kepada pemilik. Lalu,
proses ini menghasilkan laporan penerimaan yang akan dikirimkan dan akan diupdate mengenai persediaan barang apa saja yang tersedia, lalu akan dicek dan akan dibuat laporan persediaan barang. Selanjutnya, konsumen ini akan mengirimkan data permintaan barang apa saja akan dibeli, lalu akan dicatat. Data persediaan barang pun akan dicek, lalu akan menghasilkan faktur penjualan, yang dimana faktur ini akan dikirimkan kepada konsumen dan juga dikirimkan untuk dilaporkan penjualannya kepada pemilik. Selanjutnya, diagram konteks sistem yang diusulkan ini yaitu sistem informasi penjualan dan persediaan barang memiliki dua entitas. Yang pertama entitas kasir dan yang kedua entitas gudang. Yang pertama, kasir akan memasukkan data berupa username dan password dan data penjualan kepada sistem. Nah, dari sistem akan mengeluarkan konfirmasi login data penjualan itu kepada kasir. Nah, dari gudang pun akan memasukkan data berupa username dan password, data supplier dan data produk ini kepada sistem. Lalu sistem akan mengeluarkan data supplier, data produk, data stok, dan konfirmasi login ini kepada gudang. Untuk DFD level 0, sistem yang diusulkan ini ada 4 proses. Yang pertama, ada proses login. Yang kedua, ada proses transaksi penjualan. Yang ketiga, ada proses olah data supplier. Dan yang keempat ini ada olah data produk. Ini ada dua entitas. Yang pertama ada kasir, dan yang kedua ada gudang. Nah, dari kasir ini akan masukkan data berupa username dan password kepada proses login. Dari gudang pun sama akan memasukkan data username dan password ini kepada proses login. Nah, setelah memasukkan data berupa username dan password, baru user ini akan bisa melakukan login, maupun dari kasir maupun dari gudang. Setelah proses login ini terjadi dan data pun sudah valid, maka akan masuk ke dalam transaksi penjualan ini. Setelah proses transaksi penjualan ini, maka data pun akan diinput. Nah, pesanan dan akan menjadi pesanan. Pesanan pun akan memasukkan data pesanan kepada proses transaksi penjualan. Sama, ketika gudang ini sudah melakukan login dan data sudah valid, nah terjadi proses olah data supplier. Yang dimana ini akan menginputkan data kepada supplier, lalu supplier pun akan memasukkan data supplier kepada proses data olah supplier. Selanjutnya, dari gudang pun ketika sudah valid dan sudah bisa login, lalu terjadi proses olah data produk, yang dimana akan menginput data produk ini menjadi pesanan, dan pesanan ini akan memasukkan data produk kepada proses olah data produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 1 yang kedua, sistem yang berjalan. Ini ada 5 proses. Yang pertama ada proses input kode atau nama produk. Nah, setelah login kasir ini berhasil, lalu data produk pun sudah masuk, lalu akan dikirimkan kepada proses selanjutnya, yaitu pilih ukuran produk. Selanjutnya ada kalian harus memasukkan jumlah produk yang akan kalian beli. Nah, akan menghasilkan data berupa data belanja. Nah, data belanja ini melalui proses selanjutnya yaitu konfirmasi belanja. Lalu data belanja ini akan di-print untuk menjadi sebuah struk atau nota belanja. Nah, lalu setelah proses ini berhasil, maka akan diolah menjadi pesanan. Selanjutnya ada diagram level 1 yang ketiga, sistem yang berjalan. Ini ada 4 proses. Yang pertama ada proses input data produk. Ketika login sudah berhasil bagian gudang, lalu data akan dimasukkan atau dikirimkan menjadi sebuah produk. Produk ini akan memasukkan data dan akan dicek stok produknya. Dan ketika login sudah berhasil bagian gudang ini, lalu akan bisa mengecek produk yang tersedia. Nah, tapi jika stok yang tersedia kurang dari 7, maka akan terjadi proses daftar belanja. Lalu daftar belanja ini akan dicetak menjadi laporan.
Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem basis data yang terintegrasi dalam perancangan sistem informasi ini, maka proses penjualan dan persediaan barang dapat dilakukan dengan cepat. Dengan diaplikasikannya sistem informasi penjualan dan persediaan barang yang berbasis klien ini akan memberikan kemudahan untuk semua pihak. Misalnya, bagi user atau pengguna yang ingin melakukan penjualan, bagi admin yang ingin melakukan pemesanan barang dan melihat laporan penjualan dan persediaan barang. Yang terakhir, dalam proses pengolahan data penjualan dan persediaan, data tersimpan dengan teratur dan memudahkan dalam proses-proses tertentu. Selanjutnya, saran 1. Perancangan perangkat lunak ini tidak hanya terbatas untuk penjualan dan persediaan, tetapi bisa sekaligus pada saat penerimaan pesanan barang. Yang kedua, pemeliharaan terhadap sistem sangat dibutuhkan agar sistem tetap berjalan dengan baik karena perkembangan waktu dan kebutuhan dengan cara melakukan perbaikan jika aplikasi program tersebut terdapat kesalahan di luar dugaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.